FIFA, AFC, klub Liga 1 hingga Amerika kompak puji Maarten Paes. Penampilan Maarten Paes bersama timnas Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Maarten Paes menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 5 September lalu. Tepatnya yakni saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes tampil gemilang dan keluar sebagai pemain terbaik. Salah satu penyelamatan gemilang Maarten Paes adalah dengan menahan bola hasil tendangan penalti pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri laga dengan hasil seri melawan Arab Saudi lewat skor 1-1. Maarten Paes kemudian kembali dipercaya menjaga gawang timnas Indonesia melawan Australia. Laga ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Lagi-lagi, Maarten Paes keluar sebagai pemain terbaik dengan banyaknya penyelamatan yang dilakukan pemain berusia 26 tahun itu. Timnas Indonesia mengakhiri laga melawan Arab Saudi dengan skor 0-0. Setelah laga ini, banjir pujian diperoleh Maarten Paes. Pertama datang dari FIFA, pujian tersebut diungkapkan melalui akun Instagram FIFA World Cup. Makin pas bareng Paes, tulis @FIFA World Cup. Pujian kedua datang dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Melalui akun Instagram resminya, AFC memuji Maarten Paes yang mampu mengantarkan timnas Indonesia tak terkalahkan di dua laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak terkalahkan pada dua laga, Maarten Paes, tulis @avikesiancuk. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub Liga 1 2024/2025, Persik Kediri. Persik memberikan apresiasi kepada Maarten Paes yang menjadi pemain terbaik di dua laga timnas Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh 2 poin dari dua laganya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Terima kasih atas perjuangannya para punggawa dan tetap berjuang karena perjalanan masih panjang. Apresiasi juga untuk sang penjaga gawang yang tampil cemerlang dan selalu menjadi player of the match timnas Indonesia. Maarten Paes sendiri merupakan pemain asli dari Belanda namun memiliki garis keturunan dari nenek yang lahir di Pare, Kabupaten Kediri, tulis Persik Kediri. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub asal Amerika, FC Dallas. FC Dallas merupakan klub tempat bermain Maarten Paes. Dalam hal ini, FC Dallas memamerkan torehan Maarten Paes yang berhasil meraih sekali clean sheet dan menyabat status pemain terbaik 2 kali. Menariknya, FC Dallas menghiasi postingannya dengan bahasa Indonesia. 2 matches, 1 clean sheet, 2 XMOTM, menyala abangku, tulis FC Dallas. Media Australia ngamuk timnas Australia ditahan timnas Indonesia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Australia ikut menyoroti laga timnas Indonesia vs Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Marcelino Ferdinandes di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, malam WIB. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan, tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%.
Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan, sementara Indonesia tampak kehilangan ide, tidak berhasil melepaskan 1 tembakan pun di babak pertama, tulis media tersebut. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang. Lebih lanjut, media Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Dengan demikian, Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia. Tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0. Tutup Soceros. Timnas Indonesia masuk 10 besar negara dengan lonjakan peringkat tertinggi di ranking FIFA September tahun 2024. Timnas Indonesia masuk 10 besar negara dengan lonjakan peringkat tertinggi di ranking FIFA September tahun 2024. Mengutip dari laman football_ranking.com, Timnas Indonesia naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia setelah mendapatkan tambahan 15,4 poin di ranking FIFA. Tambahan poin di atas diraup Timnas Indonesia setelah menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Timnas Indonesia, negara mana saja yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling gratis? Brunei Darussalam dan Samoa jadi yang paling melesat, yakni naik 7 posisi. Brunei naik 7 posisi dari peringkat 190 ke 183 dunia setelah 2 kali menang atas Makau, tepatnya di playoff Piala Asia 2027. Wakil Asia Tenggara itu total mendapatkan 25 poin di ranking FIFA September tahun 2024. Sementara Samoa menang 2-0 atas American Samoa dan Tonga 2-1 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania. 2 kemenangan itu menghasilkan 24,3 poin bagi mereka dan mendongkrak posisi Samoa dari tangga 192 ke 185 dunia. Kembali ke Timnas Indonesia. Apa yang dicapai Timnas Indonesia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk kategori luar biasa. Timnas Indonesia menunjukkan mereka sanggup bersaing dengan negara-negara yang rutin lolos ke Piala Dunia. Melihat kualitas dan militansi saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia berpeluang menang saat mengarungi matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Dan China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sintayong puji performa Maarten Paes. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memuji kiper Maarten Paes yang dinilainya menunjukkan performa sangat baik pada 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni kontra Arab Saudi dan Australia. Dia bermain sangat baik. Saya yakin performanya itu masih akan terus meningkat, ujar Sin usai pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Penampilan Maarten Paes bersama tim nasional Indonesia mendapatkan banyak sorotan lantaran kemampuannya menahan tembakan lawan membantu Indonesia membawa pulang poin dari pertandingan sulit melawan Arab Saudi dan Australia. Ketika menghadapi Arab Saudi di Jeddah, Kamis, 5/9, malam waktu setempat, Maarten Paes membuat 3 penyelamatan penting, salah satunya dari tendangan penalti, yang membuat Indonesia mampu menahan seri tuan rumah 1-1.
Penampilan apiknya ketika itu tidak memperlihatkan bahwa laga tersebut merupakan pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia. Kemudian, saat bersua Australia, Paes lagi-lagi menunjukkan kiprah gemilang dengan melakukan 5 penyelamatan yang pada akhirnya membuat partai tersebut sama kuat tanpa gol. Maarten Paes pun dinobatkan menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Meski demikian, Shin Tae-yong menilai ada aspek yang perlu ditingkatkan dari Paes, yaitu kekompakan dengan rekan-rekannya agar komunikasi dan ikatan batin mereka lebih erat. Akan tetapi, Shin menilai hal tersebut dapat terus diasah seiring semakin seringnya pertemuan para anggota tim. Paes itu dapat memimpin rekan-rekannya dari lini paling belakang tim. Saya yakin dia akan lebih baik lagi ketika dirinya dan pemain lain lebih kompak satu sama lain, kata dia. 1 poin dari laga kontra Australia membuat Indonesia masih berada di peringkat keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan total mengumpulkan 2 poin dari 2 laga. Indonesia berada di bawah peringkat pertama Arab Saudi, 4 poin. 2 laga, kedua Jepang, 3 poin. 1 laga, dan ketiga Bahrain, 3 poin, 1 laga. Di bawah Indonesia atau peringkat kelima dan keenam secara berurutan ada Australia, 1 poin, 2 laga, dan China, 0 poin, 2 laga. JIZ tak terima timnas Indonesia dipandang remeh. Kami akan membuat bangga. Kapten timnas Indonesia, JIZ, mengakui bahwa sebelumnya mereka sempat dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 semakin membuat posisi Indonesia kokoh di posisi keempat klasemen. Sebelumnya, skuad Garuda juga menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bermain imbang melawan Australia tentu jadi sebuah prestasi karena lawan mereka berada di ranking 23 FIFA. JIZ menjelaskan, semua yang mereka lakukan tidak mudah sejauh ini. Mereka hanya berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Semua pemain memiliki misi yang sama, yakni membuat supporter bangga. Apalagi, bermain di kandang membuat skuad Garuda tentunya tidak ingin tumbang. Yang paling penting adalah dukungan kalian. Kita bermain untuk kalian. Kita mencoba membuat kalian bangga, kata JIZ dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Pemain Venezia FC ini menambahkan, Indonesia memang menjadi kuda hitam di ajang ini. Namun, mereka ingin membuktikan diri bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat. 2 pertandingan sebelumnya menjadi sinyal agar tim-tim lain harus lebih siap. Selain itu, semua pemain saling percaya dengan kekuatan timnya untuk selalu memberikan yang terbaik. Tidak ada yang percaya dengan kami, tapi kami percaya, ujarnya. Perjalanan timnas Indonesia akan dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang. Pasukan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Bahrain, 10/10, dan China, 15/10. Demi menjaga kondisi pemain, skuad Garuda sudah disiapkan pesawat khusus untuk laga tersebut. Kali ini diprediksi Indonesia memasang target 3 poin demi mengunci posisi 4 besar klasemen. Secara ranking FIFA, Bahrain ada di posisi 80 FIFA dan China pada 87. Selain itu, Bahrain dan China sama-sama tumbang dalam pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia ini.